Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Perihal Ekis, perbincangan ringan dan aktual. Di mana kali ini narasumber kita ialah dari Ketua Umum Hima Ekis periode 2019-2020 serta Ketua Umum Hima Ekis 2020-2021. Boleh kepada Ketua Hima Ekis tahun 2019-2020 untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Reja, biasa dipanggil Bang Reja atau Reja. Kebetulan saya pernah menjabat di kepengurusan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam di periode 2019-2020. Coba dengan Ketua Umum Hima Ekis yang 2020-2021 boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbal Suryana, biasa dipanggil Bal. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2020, saya diamanahkan sebagai Ketua Umum Hima Ekis tahun 2020-2021. Baik, di sini dengan Ketua Umum 2019-2020 ada Bang Reja, dan di sini ada Ketua Umum 2020-2021 Bang Iqbal Suryana. Bang, boleh nih saya tanya dulu ke Bang Reja. Gimana motivasi abang pertama nih bisa menjadi Ketua Umum Hima Ekis nih? Bolehlah cerita sedikit tentang pengalaman abang. Motivasinya? Iya. Motivasi, kalau untuk motivasi sendiri sih sebenarnya untuk awal pemilihan Ketua Umum pada tahun 2019-2020 itu sebenarnya saya juga tidak terlalu ambisi untuk menjadi ketua umum pada tahun itu. Kebetulan banyak teman-teman yang pengen buat nyalon menjadi ketua umum, tetapi terhambat dengan seperti kurangnya IPK dan banyak yang merasa belum punya pengalaman yang lebih untuk memimpin himpunan ini gitu. Karena itu menurut saya pribadi, ketika teman-teman memang sudah tidak ada yang bisa atau tidak ada yang mau untuk menjadi ketua umum Hima Ekis, kebetulan juga teman-teman dan senior-senior mempercayakan saya untuk menjadi ketua umum pada saat itu gitu. Saat pemilihan ketua umum waktu itu, hal apa yang bikin abang benar-benar yakin? Yang membuat saya yakin. Iya. Yang pertama sih, yang pastinya teman-teman angkatan saya terutama gitu kan. Kawan-kawan yang di angkatan 2017, kebetulan saya juga angkatan 2017, mereka menguatkan saya Yoja gitu, jadi ketum gitu, nanti biar sama-sama kita bangun Hima Ekis gitu. Itu sih yang memotivasi saya buat naik pada tahun itu gitu. Baik, berarti dari Bang Eja yang sangat memotivasi abang menjadi ketua umum itu karena support dari kawan-kawan. Ya, nah. Mungkin dari Bang Iqbal boleh bercerita sedikit motivasi Bang Iqbal bisa menjadi ketua umum sekarang. Baik, kalau bahas tentang motivasi sih lebih ke diri sendiri. Karena gimana ya, kita emang kalau dasar memang dari diri kita emang ingin lebih baik tuh emang ada ya jalannya. Karena kalau misalnya dari pengalaman saya dari pas pemilihan ketua umum Hima Ekis tahun 2020-2021 itu lebih ke karena keadaan kita yang lebih kedepannya belum tahu akan jalan kedepannya. Karena di saat pemilihan ketua umum Hima Ekis tahun 2020-2021 banyak halangannya. Karena yang pertama, untuk melaksanakan musta tersebut kita masih belum tahu, dari pihak kampus belum bisa mengizinkan atau segala macam. Makanya dari situ saya melihat teman-teman nih emang pasti dari mereka tuh ada keinginan untuk menjadi ketua umum, untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi pada akhirnya pas pemilihan ada kawan-kawan saya yang menguatkan saya untuk ya ayo Bal, untuk kita lebih baik lagi, kau bisa lah. Dan dengan hal-hal kayak gitu kadang yang itu yang membuat kita lebih bisa. Nggak mesti kita dulu punya pengalaman
pernah berbuat sesuatu atau apa segala macam, tapi pada intinya kalau misalnya emang dari diri kita emang lebih mempunyai rasa untuk seseorang gitu, dengan kita berada di tempat itu kita merasa nyaman, kita berada di seperti lingkungan keluarga kita sendiri, itu yang memotivasi saya untuk kayak oh inilah mungkin emang aku udah kayak dari mungkin kepercayaan orang ya saya hargai, maka dari itu untuk berusaha ke depannya lebih baik lagi. Berarti Gitu sih. abang nih merasa nyaman di suatu tempat Iya. ini. Iya. Mungkin dari Bang Eja nih, pengalaman apa sih yang pernah abang ambil selain jadi ketua Himaikis nih? Maksudnya pengalaman? Pengalaman pemimpinan, kepemimpinan. Iya. Kalau untuk pengalaman mimpin sih, kebetulan di SMA juga pernah mimpin gitu, di Rohis SMA 3 Pontianak. Itu kebetulan jadi ketua juga. Terus kebetulan saya juga suka main musik, jadi saya pernah ikut ekskul band dan situ saya jadi ketuanya juga. Jadi dua itu yang buat saya pengalaman kepemimpinan saya. Berarti abang udah pernah memimpin suatu organisasi lah ya bang? Ya, pernah. Kalau dari Bang Iqbal nih gimana bang? Pernah ada pengalaman jadi kepemimpinan gitu? Kalau dari saya pribadi sih memang belum, karena ya mungkin saya bercerita sedikit lah ya dengan kayak pengalaman diri, karena memang kayak saya dulu SMA Muhammadiyah 1 Pontianak kan, yang kita ketahui di mana SMA itu lebih banyak sekali ekskul segala macam untuk kegiatan-kegiatannya. Di situ saya merasa mungkin dulu emang kayak apatis itu, jadi tidak merasa kayak ingin ikut itu dengan segala macam yang kawan-kawan saya ikuti. Maka dari itu kayak saya merasa pas dari awal pembinaan di kampus, di ekonomi itu merasa kayak titik balik, oh mungkin dengan segala macam kita ngikuti kegiatan, maka gitu itu terbiasa. Biarpun yang dari awalnya sama sekali belum pernah, kayak dari dulu nih tidak pernah kayak ikut kegiatan sampai balik sore, balik malam segala macam, dengan hal-hal yang kayak itu dengan kita selama menjadi maba, bukan berarti kita tuh tidak ada kayak kita tidak tahu sesuatu dengan segala macam, tapi kita tuh lebih kayak diarahkan oleh abang kakaknya untuk lebih baik lagi. Maka dari itu kayak kita saling menikmati waktu lah. Kalian jadi maba, jadi senior nanti tuh ada masanya. Di saat kalian jadi maba ya kalian itu banyak-banyak belajar dari abang kakaknya, dan di saat nanti kalian jadi senior ya sama-sama kita ngerangkul adik-adiknya untuk kayak yang dulu pasti dari kawan-kawan juga yang sebelum-sebelumnya ada yang tidak pernah ikut organisasi atau apapun itu, mungkin nanti pas di kampus udah bisa kayak lebih baik lagi dengan ikuti dari yang terdekat kayak prodi kita, ada himpunan kita, dan misal mau melangkah lebih jauh lagi ada UKM-UKM yang lain. Maka dari itu kayak itulah kadang untuk memotivasi kita ke depannya untuk diri kita yang lebih baik lagi, dan itu memotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Begitu sih. Oh berarti Bang Iqbal nih dari pengalaman memang belum ada. Mulai memasuki dunia organisasi kepemimpinan ketika masuk kuliah. Iya. Itu yang memotivasi abang ketika itu ialah karena sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kampus itu sama Hima ya bang. Oh, boleh nih bang tanya sedikit lagi kan. Abang nih yang saya ketahui ketua umum. Ketua umum ini pasti sangat sibuk bang, karena tidak hanya memikirkan organisasi, tetapi dia memikirkan kuliahnya juga. Boleh dari Bang Iqbal dulu lah nih. Gimana abang nih kan sebagai pemimpin baru nih kan di ketua umum Himaikis yang sekarang, gimana manajemen waktu abang di mana masa online ini pandemi? Bolehlah bang cerita sedikit. Kalau pas yang kita ketahui sekarang bahwa yang terjadi adalah kita di masa pendidikan yang sekarang ya kita tahu semua berasal ke online kan, beralih ke online semua. Tidak mesti hanya kita maupun semua orang lah. Mungkin kalau misalnya tentang pendidikan dengan organisasi ya lebih ke kita sama-sama memprioritaskan bahwa kita udah terpilih, kita udah dipilih sama orang, udah diyakini sama orang, ya kita harus tanggung jawab dengan apa yang udah diyakinkan. Maka dari itu dengan kita kuliah pun kita harus bertanggung jawab juga, karena itu tujuan kita masuk ke kampus. Nggak ada itu udah mutlak lah kalau misal masalah kuliah.
kalau dengan manajemen waktunya sih lebih ke apa ya? Misalnya sekarang nih lebih ke pandai-pandai sih. Bukan gimana, cuman tuh lebih kayak apa ya? Kita tuh misalnya pagi kita kuliah dengan apa yang segala macam itu kadang kita masih tuh apalagi misalnya jadi ketua tuh ya kadang ada pertemuan, kadang ada rapat, itu mau pandai-pandai kita dengan segala macamnya. Maka dari itu misalnya apa ya, untuk manajemen waktu sih lebih ke pribadi, karena hal-hal yang bisa menggerakkan kita tuh dengan kebiasaan kita udah kayak lebih memprioritaskan apapun. Kalau misalnya udah terbiasa maka itu akan mempermudah segalanya gitu. Itu dari penjelasan Bang Iqbal cara memanajemen waktu itu dari pribadi sendiri lah ya. Mungkin dari Bang Eja nih, Bang Eja kan dulu waktunya offline. Offline ini lebih sibuk menurut saya kan, saya melihatnya karena dimana kegiatan hima dan kegiatan kuliah itu terjadi bentrok biasanya Bang. Itu gimana Bang manajemen waktunya Bang? Baik, kalau untuk kata Hakam tadi sih kalau dibilang sangat sibuk, sebenarnya tidak terlalu sibuk. Karena apa? Karena memang yang kita kerjakan sekarang ini sejalan dengan apa yang kita tuju. Kayak misalnya pas abang mimpin kemarin, misalnya kayak ada bentrok nih antara kuliah sama organisasi gitu kan. Nah pasti abang prioritaskan yang maksud abang yang lebih penting dulu gitu. Yang lebih penting, tidak semesti urusan kuliah lebih penting gitu. Kadang-kadang juga urusan organisasi ada yang lebih penting juga dibanding entah itu kuliah atau segala macamnya gitu kan. Nah alhamdulillahnya ketika misalnya kita nih ada kesibukan organisasi, kita kasih tahu lah ke dosen gitu kan, Bu, Pak, saya ada urusan ini untuk organisasi, untuk himpunan gitu. Kebanyakan sih dosen-dosen itu ngerti gitu dan ngasih pengertian lah buat kita buat dispensasi dan segala macamnya gitu. Jadi kalau untuk manage waktunya sendiri ya memang kita pasti beda dibandingkan kawan-kawan yang nggak ada ikut organisasi gitu kan. Tapi kita juga nggak tahu sih kesibukan mereka gimana gitu kan. Tapi otomatis kalau untuk urusan kampus kita yang lebih sibuk gitu, karena kita ngurus ini itu gitu kan. Jadi untuk manage-nya apa ya, pandai-pandai kita bagi waktunya, terus apa-apa yang kita prioritaskan pertama gitu kan. Kebetulan saya juga orangnya yang nggak suka yang diam-diam gitu, jadi lebih suka ada kesibukan gitu. Jadi saya nggak merasa terlalu terbebani sama hal ini sih. Berarti dari Bang Eja nih tidak terlalu terbebani menjadi ketua himpunan kemarin ini Bang. Dan Bang Eja juga mengatakan bahwa tergantung dengan prioritas mana yang lebih penting dulu ya Bang. Antara kuliah dan organisasi ini mana yang penting gitu ya Bang. Ketika itu apa misalnya kita lihat dulu apa nih yang kita urus gitu. Benar-benar urgent nggak bisa ditinggal gitu. Kita prioritaskan kalau memang itu lebih urgent dibanding kuliah gitu. Oke Bang, boleh nih Bang, Prokja nih, mengenai Prokja, pada masa Bang Eja nih, Prokja unggulan Bang Eja nih apa? Kalau untuk unggulan sendiri sih, otomatis sih Harlah karena itu hari ulang tahun himpunan, maksudnya ulang tahun prodi kita gitu. Pas di tahun saya juga ada dampak dari COVID ini gitu. Nggak semua kegiatan berjalan sesuai harapan. Mungkin berjalan cuma seperempat dipotong sama adanya pandemi ini gitu. Jadi nggak maksimal juga sih. Mungkin yang kedua games. Kegiatan pembinaan untuk mahasiswa baru itu sih yang paling Prokja yang paling diunggulkan. Iya. Dari Bang Eja nih kan Prokja yang paling diunggulkan tadi ada Harlah sama Games. Tadi Bang Eja juga bercerita bahwa di
seperempat perjalanan Harlah tuh bang. Ya. Itu gimana ngejalanin Probjanya, kegiatannya ketika terjadi COVID itu bang? Kebetulan pas di tahun itu Bang Iqbal juga yang mimpin. Bang Iqbal yang mimpin untuk kepanitiaan Harla itu gitu kan. Dan yang saya salut dari kawan-kawan panitia itu ndak habis akal gitu. Jadi punya inovasi-inovasi gitu. Ini kita ndak bisa ngadakan lomba ini nih terkendala COVID. Jadi kawan-kawan ini punya inovasi buat kegiatan gimana kita bisa mencapai tujuan kegiatan itu tetapi dengan cara yang beda gitu. Itu sih yang ketika pandemi itu terjadi. Berarti terjadi inovasi yang Ya. benar-benar merubah suatu kegiatan tersebut ya bang, ketika kegiatan Harlah tersebut. Boleh dari Bang Iqbal nih, Probja unggulan abang untuk tahun ini nih apa bang? Kalau untuk tahun ini kita tadi dari abang tuh udah termasuk unggulan. Kalau di himpunan IMAIKIS ya ada Harla, Games. Tapi kalau untuk tahun ini lebih sih, ada yang terutama tuh yang terdekat sih, yang bulan Desember ada EGOP. Yang mana EGOP nih kita tuh berkunjung ke desa dengan kita memberi dampak yang lebih baik lagi kepada desa tersebut. Karena kita tidak memungkiri dengan keadaan yang seperti sekarang, kayak kita tuh lebih kayak menyampaikan informasi yang ada di sekitar Pontianak, karena di daerah kan itu lebih tentang masalah COVID ini masih kurang, dan maka dari itu kita tuh lebih kayak menginformasikan tidak hanya masalah ini, tapi kita membantu lebih ke kita berkoordinasi ke desa tersebut, kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, kita menyampaikan sosialisasi tentang UKM berbasis syariah di sana. Kita sama-sama kayak pokoknya intinya kita tuh bercengkrama lah dengan masyarakat desa yang ada di sana. Terus yang selanjutnya sih ada BTS, itu ada juga itu tentang training syariah yang kemarin alhamdulillah udah terlaksana, yang mana di situ kita tuh memberikan materi lah kepada teman-teman adik maba yang maba ekonomi Islam tahun 2020, yang mana itu bekal untuk kita ke depannya, karena ilmu-ilmu seperti ilmu usaha, berwirausaha itu banyak, tapi dalam penerapannya itu tuh nanti kembali ke diri sendiri untuk menjalankannya gimana, itu tetap kembali ke teman-teman masing-masing. Mungkin dari angkatan 2020-2021 hanya itu. Dari Probja abang tuh kan tadi EGOF, yang abang bilang nih EGOF nih bersosialisasi dengan masyarakat. Berarti dengan kegiatan EGOF ini abang juga memperkenalkan ekonomi Islam ke desa tersebut. Boleh saya tahu bang, desa mana yang abang kunjungi? Alhamdulillah dengan kemarin kami survei, itu ada di Desa Bemban, di Kuburaya. Di sana dengan kita sudah survei kemarin, alhamdulillah desa ini kayak sesuai kriteria dengan yang kita tentukan di konsep awal. Yang mana desa ini masih kurang lah perhatian dari pemerintah setempat. Dan kemarin pun hasil survei pun kita masih melihat dengan keadaan di sana, masyarakatnya gimana. Mungkin itu menjadi acuan untuk kita pergi ke desa tersebut. Oke. Boleh nih bang, tanggapan abang nih sebentar lagi. Kita kan selama ini menjalankan Probja di angkatan abang nih kan selalu online. Tanggapan abang dengan Probja online ini menurut abang efektif nggak? Kalau bilang efektif, ya tidak dipungkiri sih tidak terlalu efektif, karena kita tidak bisa membohongi. Dengan adanya kegiatan offline itu lebih membantu kita dalam menyampaikan sesuatu, karena hanya sebatas virtual itu tidak tersampaikan apa yang seperti kayak pesan moral dari suatu perkataan orang tentang gimana caranya berhadapan dengan orang lain, cara ngomong dengan orang lain, itu masih kurang. Iya, toh kita ada penyampaian dari virtual dengan yang udah kita lalui.
menurut abang sih semoga dengan kedepannya, dengan yang insya Allah awal tahun semoga kita udah kembali lagi, itu lebih mendukung proja-proja kita kedepannya agar kita sama-sama membudidayakan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita lebih baik lagi dengan teman-teman kita yang sekarang nih yang mahasiswa hadapi. Teman-teman abang mungkin yang semester 5, kita sama-sama tahu ya kita berjalan dengan keadaan online, virtual segala macam, dengan pelajaran yang belum tentu kita pahami, tetapi kita harus kayak selesai dengan apa yang udah kita jalankan, ya selesai. Tapi kalau misalnya dengan ilmu tentang berkomunikasi dengan orang itu, kalau misalnya ini dibiarkan terus itu makin berkurang. Karena gimana ya, kita kedepannya nggak mungkin kayak hanya diam-diam dengan cara berbicara dengan orang tuh masih kaku-kaku. Karena yang saya rasakan dengan teman-teman yang nggak ikut organisasi atau itu kayak masih kurang dengan cara berkomunikasi dengan orang. Bukan menyalahkan diri pribadi, tetapi lebih kayak kita tuh mengajak teman kita lebih baik lagi. Maka harapan saya semoga kedepannya untuk segera selesai pandemi ini dan kita dapat berjalan normal untuk berbuat baik ke depannya, agar segala program kerja atau yang kita inginkan dapat berjalan dengan normal. Baik Bang, mungkin nih dari Bang Eja bolehlah, Abang kan udah selesai kepengurusan di Himaikis, sekarang Abang menjadi DPA ya Bang? Iya. Abang menjadi DPA, di mana DPA ini sebagai penasihat untuk Himaikis. Bolehlah tanggapan Abang, gimana progja-progja Abang dengan tahun lalu dengan sekarang itu perbedaannya gimana sih Bang? Tanggapan abang ya? Nah, Tanggapan saya sih mungkin tidak ada tanggapan yang gimana-gimana sih. Mungkin buat kawan-kawan ini tetap kreatif, tetap inovatif. Jangan mati karena keadaan ini gitu kan. Menurut saya sih udah bagus sih, maksudnya udah berkembang, ada inovasi-inovasi baru, nggak terpaku sama keadaan. Jadi mungkin lebih ke pesan buat kawan-kawan di kepengurusan ini, munculkan ide-ide kreatifnya gitu, sering-sering cari-cari referensi biar isi kepala kita tuh keluar gitu. Aku pengen buat ini nih gitu, aku pengen buat ini. Nanti kan kalian sering diskusi sama-sama, entah itu antar bidang atau keseluruhan. Tuh di situ diskusikan, omongkan gitu kan. Bang, saya pengen nih buat ini gitu kan. Dengan keadaan yang kayak gini pas nih gitu buat kayak gini gitu. Bisa nih ngasih manfaat buat orang lain nih. Bisa nih buat adik-adik kita nih memperluas ilmu pengetahuan dia nih gitu. Lebih ke situ sih kalau pesan dari abang buat kawan-kawan di pengurusan ini gitu. Oh baik, terima kasih kepada Bang Eja karena telah memberikan pesan untuk pengurus tahun ini, di mana kita bisa saling menjaga komunikasi dan inovasi agar terus saling kreatif. Baik, terima kasih kepada Bang Eja dan Bang Iqbal yang telah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan Prihal kali ini. Mungkin lain kali kita bisa sharing-sharing lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.